Tuh, terima kasih karena kamu sudah memberikan kesempatan Doktif untuk melaporkan akun kamu. Terima kasih banyak. Resikonya akun kamu akan disita oleh Mpok Lela. Jadinya kamu nggak bisa jualan lagi. Berhenti membodohi masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Allah. Dikasih jalan deh sama Allah. Iya, jadi supaya masyarakat selamat duitnya. Gitu, alhamdulillah. Yang nyelamatin adalah Allah dengan caranya yang sangat indah sekali. Oh enggak cincila, makanya Doti minta Pak Haryo, ya. Doti minta Pak Haryo. Biarin aja, pokoknya Doti bakalan bicara. Enggak apa-apa, Doti posting ini kan postingan beliau. Postingan dari Bapak Pak Haryo Kombes di Igoy, enggak apa-apa. Gitu, enggak ada masalah guys, ini boleh. Jadi buat kalian yang merasa ada keluhan, Mpok Lela itu adalah sahabat masyarakat Indonesia. Bukan digunakan senjata untuk menekan. Bukan dijadikan senjata untuk apa? Menghajar masyarakat, mengintimidasi masyarakat yang lemah gitu, yang ekonominya masih belum kuat, belum stabil. Enggak, gitu. Pak Haryo, Doktif akan sampaikan apresiasi yang luar biasa jika Pak Haryo bisa mau berani untuk menelusuri kasus ini, memberikan atensi khusus Pak Haryo. Karena ini akan menjadi isu nasional, Doktif akan terus memantau ini. Karena apalagi Doktif sudah akan melaporkan ini ke Polda Metro Jaya. Ya, dari mulai prosesnya, proses penjemputannya, proses kok tiba-tiba tidak ada surat, tiba-tiba langsung dibawa. Ini apakah sesuai dengan prosedur? Nanti akan Doktif tanyakan ke Polda Metro Jaya. Gitu. Iya, jadi nggak ada yang namanya kebal hukum, gitu. Dilarang-larang, nggak ada yang bisa larang-larang Doktif, nggak ada, ya. Apalagi ini untuk membongkar suatu kejahatan, nggak ada, gitu ya. Wilisan betul kok begini, emang kenapa? Kamu nggak bisa jadi dokter ya? Kamu nggak bisa jadi dokter, kamu iri ya. Kalau kamu di drop out, kamu belajar yang benar, nih ya, gitu. Namanya Taufik Hidayah, tapi kelakuannya kayak Dajjal. Kamu ini ya pasukannya Dajjal ya. Kasihan orang tua kamu. Taufik Hidayah, tapi kelakuan kayak Dajjal. Jangan, ya. Ntar di akhirat lo kamu bakalan ditanyakan. Kalau Dokter dipertanyakan semuanya fakta, jihad fisabilillah. Kenapa? Gak akan berhenti mengungkap kejahatan. Apalagi dia udah mendolimi anak kecil. Nanti suatu saat anak kamu atau bapak kamu bakalan begitu, baru kamu tahu rasa. Ya, kamu menebar benih, kamu yang akan menuai semuanya. Tabur tuai. Ya, masih ingat kasusnya orang-orang yang dolim ke Doktif? Cepat kan balasannya. Begitupun dengan kalian bujur-bujur itu. Tunggu aja balasannya dari Allah. Entah usahanya kalian bangkrut, entah kalian ditipu, entah kalian tiba-tiba kena kanker, gitu ya. Kalian pasti akan menuai guys, pasti akan menuai. Karena Doktif bilang, jihad fisabilillah, backingannya Doktif Allah. Gak ada takut-takutnya. Doktif akan bongkar semuanya. Ya. Sebentar lagi Doktif mau mampir ke Pancing. Mau datang ke Pancing. Gitu, mau lihat. Pancing itu kayak apa sih kliniknya? Ada nggak dia ininya? Apotiknya? Kok bisa bikin etiket biru? Terus habis gitu udah deh guys, kalian kelilingan sebentar. Tadi udah makan duren ya. Tadi Dokter makan duren. Tadi Dokter makan duren apa ya? Enak banget tadi. Bawor. Itu dari mana? Dari Medan. Bukan, maksud tokonya kalau orang pada mau beli. Tadi enak banget. Oh, yang punya tuh, tokonya apa ini? Yang punya. Duren MD Medan. Apa? Duren MD. Duren MD. Medan. MD apa MG? MD. Duren MG Medan guys. Duren MG Medan. Itu lokasinya di mana? Tokonya di Cibinong. Di sini Cibinong. Oh, pabrik di sini, Mas. Oh, di sini nggak ada guys. Pokoknya tadi Dokter makan. Di Cibinong itunya apa? Kios tokonya. Oh, kios di Cibinong. Oh, bukan di Medan. Tapi tadi Dokter makan durennya beliau, enak banget. Kepancingnya di mana? Hah? Ada. Tuamang. Ada, kalian lihat aja tuh kan Dokter kan mau jalan-jalan guys. Itu mau jalan-jalan. Bisa aja deh. Ini loh, Doktif
bakal dipanggil untuk mempertanggungjawabkan saksi yang mengaku sudah ditangkap. Cuy. Itulah cuy gitu. Masih aja kalian masih otaknya nggak dipakai. Si Willy, kamu dibayar berapa sih? Ya, nggak bakalan. Siapa? Apa urusannya? Sarul? Hah? Sarul mau ngarang cerita apa lagi? Apa lagi kamu Sarul? Hah? DRL udah ngarang tuh cerita, istrinya udah bilang nggak ngaku, sampai nangis tadi bilang. Hah? Nggak bakalan datang, paham nggak? Baiknya gimana? Mengalah-alahkan cuy sekarang. Ya, narasinya tuh yang pinter gitu loh, yang cerdas itu. Narasi kok tulul sekali narasinya. Memang karena dia memang dapat duitnya dari situ. Teh Sandri tadi nonton nggak teh? Teh Sandri nonton nggak? Hah? Namanya mindahin kalian ini. Lamanya makanya, ya kan? Sampai aku tetap. Jangan-jangan itu penuh kali memorinya. Enggak, Bun, emang lama. Teh Sandri tadi nonton nggak? Tadi Pristi istrinya Pak Afrizal yang mantan asistennya DRL. Ya nanti kemungkinannya dia akan, iya kasihan kan kayak keluarga bapaknya, anaknya kasihan. Tapi nanti Bapak Afrizal akan menceritakan sesuatu yang sangat mencengangkan. Sampai detik ini, dokter tanya namanya body lotion Helwa. Apakah betul dicampurkan dengan Revaquin? Tidak dia jawab guys. Tetapi dia alihkan ke night cream Helwa. Kalian kalau bisa mikir kan, kok DRL nggak pernah klarifikasi soal HB Helwa? DRL, kamu klarifikasi soal HB Helwa dong. Kalau emang kamu yang ngoplos, nanti kamu juga akan dapat tuntutan lagi dari owner brand Helwa. Makanya kamu jujur, karena kayak dokter mau tanya, bener nggak kamu ngoplos? Kalau kamu nggak ngoplos, ya berarti itu beritanya nggak benar, kan gitu. Tapi kalau kamu ngoplos, ya kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Nanti brand Helwa akan nuntut kamu, kan begitu? Kabar kita. Dan kenapa kamu tuh takut banget sama karput? Kok kayaknya kamu tuh berada di bawah ketiaknya karput, takut banget sama karput. Kenapa ya? Dan tidur. Kenapa? Kenapa DRL? Tahu nggak guys? Kenapa DRL takut banget sama karput? Tahu nggak? Karena karput itu kalau mau masukin DRL tinggal jentik aja, tek, masuk DRL guys. Tapi karput tuh sungguh mulia hatinya. Dia masih belum pengen DRL masuk. Tapi kalau karput pengen, tek, selesai. DRL akan masuk. Makanya dia tidak berani nyenggol-nyenggol karput kan guys. Nggak berani kan? Karena itu guys kuncinya. Makanya dia take down kan videonya dia diseret-seret. Kan itu kan dokter yang suruh. Kamu take down. Kalau tidak begini-begini, dia take down. Begitu takutnya dia dengan seorang karput guys. Karena karput tahu semuanya. Dan kalau sampai itu dia karput bongkar, DRL habis. DRL habis hidupnya, udah pencitraannya udah habis, selesai. Tapi seorang karput nggak kayak begitu, belum. Tapi mungkin dengan melihat video yang tadi, mungkin karput sudah gemes kali ya. Makanya Doti minta DRL kalau bisa senggol karput dan sekali aja gitu kalau berani lagi. Nggak berani. Gitu guys. Karput itu Kartika Putri sayang, yang difitnah, yang dulu difitnah juga sama DRL, yang akhirnya masyarakat Indonesia kegiring opininya soal Helwa itu, gitu ya. Kalau soal night cream Helwanya emang mengakui, tapi kalau body lotion yang dokter pertanyakan itu bukan night cream, body lotion Helwa. Apakah betul kamu campur Richard? Nah kan dokter kan tanyanya begitu, DRL betul tidak? Apakah itu hoax? Tapi sampai sekarang nggak dijawab, dialihkan ke night cream. Tiba-tiba ada Pak Afrizal yang diangkut. Berarti kan jadi mikir, jangan-jangan berita ini benar lagi. Kalau sampai benar, bayangkan DRL ngoplos, itu kan bahaya banget, kejahatan loh itu kalau emang benar. Diklarifikasi dong dek, gitu ya. Dia memang blow on memang. Taufik Hidayat sama Willy Salim itu Taufik namanya dia, tapi ternyata dia blow on semua. Bisa diulang nggak? Nanti ya Doktif bakalan tinggal nunggu ini kakak dia edit sama dia.
Sabar guys. Nggak masuk guys di ini, masih di apa, dipindah terlalu besar kayaknya ininya. Apa namanya? Filenya kegedean. Bentar ya. Filenya kegedean guys. Gedean. Oh ini nyaman. Aduh Doktif nggak tahu tuh, nggak pernah lihat brand itu guys. Doktif dengerinnya ya kemungkinannya ada perpanjangan 30 hari untuk teknik kita. Tapi ini insya Allah perpanjangan yang terakhir, habis itu udah nggak bisa lagi. 30 hari habis itu selesai, udah nggak bisa ditambahin lagi. Gitu. Ini si Willy apa sih Willy ini? Willy diblokin aja tadi. Terlalu ini hodop lah. Ini apa namanya? Dokter nggak mau dia punya bujur-bujur yang terlalu hodop. Blok aja lah. Terlalu hodop soalnya dia. Ya. Carinya dokter itu yang bujur-bujur yang kreatif, jangan yang terlalu blow on. Kalau terlalu blow on itu ini. Mana lagi tadi Taufik tadi blow on juga itu. Taufik juga blow on juga sama. Mana blow on? Ada tadi blow on juga itu. Si itu blow on juga. Nggak, Willy sudah dokter blokir aja karena dia ini. Dokter blokir aja karena dia terlalu blow on, nggak belajar ini, otaknya nggak dipakai sama dia. Gitu. Iya, makanya kan greget kan, cuman dokter dengar katanya si Fanny sudah melaporkan. Coba kalian tanya guys, sudah melaporkan apa belum? Nanti dokter yang jadi saksinya. Udah kalau ketemu boleh foto, boleh lah sayang, kenapa enggak foto aja, ya. Gitu. Nanti buat yang ketinggalan kan sudah pada follow belum? Kalian makanya follow. Nanti kalian bakalan tahu video yang dokter cuplik-cuplik aja yang penting-penting ya guys dari acara live tadi, yang cukup membuat dokter sebenarnya marah, kesel, haru, apa ya tadi ya Mas Bobi ya, perasaan tadi kita apa ya, campur baur tadi. Mas Bobi masuk dong, masuk ya, yuk itu guys. Tadi perasaannya Mas Bobi gimana lihat yang tadi? Kayak gimana ya, sedih iya, miris iya, Ya kan? kayak kita beneran ikut terzolimi gitu ya dok. Ya kan? Kayak ngerasa aduh ini anak sekecil itu harus ngerasain bapaknya di apa bisa dibilang apa tuh ya dok, diculik buat